Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurana Nazla Syafa Kamila dengan NIM 2311010402026 dari Prodi PGMI kelas D1. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriyah, MPDI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran di SD atau MI yang disusun oleh kelompok 12. Nah, berikut ini pembahasan materi yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah metode evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman siswa yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan mereka dan memungkinkan guru menyesuaikan pengajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa dan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bagi murid, penilaian formatif membantu mereka mengidentifikasi kesalahan, memahami area yang memerlukan perbaikan, serta mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan tersebut. Asesmen formatif memiliki peran penting bagi guru dalam merefleksikan praktik mengajar mereka. Melalui asesmen ini, guru dapat meninjau kembali strategi pembelajaran yang telah digunakan, mengevaluasi efektivitas metode yang diterapkan, dan menyesuaikan pendekatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan fungsi asesmen sumatif yaitu yang pertama bagi siswa, sebagai umpan balik pribadi, memberikan informasi kelulusan dan bukti pencapaian. Kemudian fungsi bagi guru yaitu sebagai alat penilaian yang efisien, memberikan umpan balik, dasar pengambilan keputusan, dan memberikan informasi perkembangan siswa. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bentuk asesmen formatif dan juga sumatif memiliki dua jenis, yaitu bentuk asesmen tertulis dan tidak tertulis. Bentuk-bentuk asesmen tertulis berfungsi untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa secara beragam, di antaranya yaitu refleksi, esai, jurnal, poster, tes tertulis. Sedangkan asesmen tidak tertulis dalam pendidikan memiliki beragam bentuk seperti diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Kemudian cara menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama menggunakan deskripsi. Pada pendekatan deskripsi kriteria, pendidik telah menetapkan serangkaian kriteria ketuntasan yang terkait dengan suatu tugas, proyek akhir, proyek penutup tema, atau apapun yang akan diukur. Setiap kriteria ini berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dapat kita lihat di layar itu ada contoh tabel yang menggunakan pendekatan deskripsi. Yang kedua, menggunakan rubrik. Pendekatan yang menggunakan rubrik untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan ini, rubrik digunakan untuk memberikan deskripsi yang lebih komprehensif tentang pencapaian siswa dibandingkan dengan deskripsi kriteria saja. Rubrik memberikan panduan yang lebih rinci dan terperinci tentang berbagai aspek atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di situ juga disajikan contoh tabel yang menggunakan pendekatan rubrik. Yang terakhir yaitu menggunakan skala atau interval nilai. Dalam menentukan interval nilai, pendidik atau satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada pendidik atau satuan pendidikan untuk menyesuaikan penilaian sesuai dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan kondisi pembelajaran yang ada. Di situ juga disajikan tabel yang menggunakan pendekatan skala atau interval nilai. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.